Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Official. Zombie Apocalypse. Sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, supaya dapat notifikasi video berikutnya. Selamat pagi anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan juga. Hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yaitu tentang deskripsi ya, masih dalam materi teks deskripsi. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu struktur teks deskripsi dan juga sudah latihan bagaimana cara mengidentifikasi teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan belajar menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat, memperbaiki kesalahan dari segi struktur penggunaan bahasa dan tanda baca pada teks deskripsi. Nah, di sini kita akan belajar mengenai kebahasaan yang ada di teks deskripsi. Nah, anak-anakku, materi ini tidak usah ditulis lagi ya, karena materi yang ini sudah ibu berikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang tinggal diperhatikan saja, dicermati. Juga kalau memang ada yang perlu ditulis silahkan ditulis, kalaupun tidak gak apa-apa ya, karena emang sudah ada catatan di buku kalian. Nah, sekarang lanjut aja supaya tidak memperpanjang waktu. Ibu akan menjelaskan nomor 1. Di sini ada penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Mengkonkretkan di sini ada sebuah kalimat yang harus dijelaskan kembali menjadi beberapa kalimat. Jadi harus secara detail gitu ya. Di sini ada contoh. Badak bercula satu adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Nah, kalimat perincinya seperti apa? Kalimat perincinya yaitu binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar, badannya besar, serta berotot. Jadi di sini itu perinciannya lebih ke badak bercula satu. Badak bercula satu itu ciri-cirinya seperti apa? Di sini ada bermoncong panjang, kemudian lubang hidung yang besar dan badannya besar dan berotot juga gitu. Jadi di sini hanya menjelaskan badak bercula satu secara detailnya. Nah, kemudian ini ada nomor 2 yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Tes deskripsi berisi kalimat seolah-olah kita dapat melihatnya ataupun mendengar dan merasakan. Sini contoh, ombak putih berbuih bergulung-gulung. Secara tidak langsung kita seolah-olah sedang mendengar ombak. Dengan kata lainnya yaitu deber ombak pantai terdengar berirama. Kita seolah-olah merasakan ombaknya, merasakan ombak sejuk gitu ya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya, minuman segar kelapa muda menghapus rasa haus. Kalian pernah tidak melihat iklan di TV tentang minuman? Biasanya lebih banyak itu yang contoh tuh minuman Sprite, tahu kan? Di situ iklannya dengan kata menyegarkan ya, menyegarkan. Nah, ketika kalian melihat video itu, kalian merasa tertarik atau merasa haus. Itu karena ada sebuah kalimat yang seolah-olah kita juga merasakan hal tersebut, padahal hanya melihat iklannya saja gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Penulisan kata berimbuhan pada teks deskripsi. Penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS itu ada fonem KPTS. KPTS luluh jika setelah awalan men diikuti kata dasar yang berawalan dengan huruf KPTS
Misalnya, memengaruhi dengan awal katanya men dan pengaruh. Kemudian ada kata memesona dengan awalan kata men dan pesona. Ada ini satu lagi, mengarantina dengan awalan men dan karantina. Jadi di sini yang pengaruh itu huruf P-nya menjadi hilang. Ya, jadi hilang karena P itu termasuk ke fonem KPTS. Jadi akan luluh. Kemudian P-nya menghilang menjadi kata memengaruhi yang awalannya men dan pengaruh menjadi memengaruhi. Tetapi fonem KPTS tidak luluh jika awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan kluster atau konsonan rangkap. Misalnya memprakarsai atau mengkriminalkan dan mengklasifikasi. Jadi fonem KPTS itu tidak luluh jika men-nya diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf konsonan rangkap. Huruf konsonan kalian sudah pada tahu kan? Huruf konsonan itu apa saja? Ada yang tahu? Nih, huruf konsonan itu adalah bukan huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5, A, I, U, E, O. Nah, itu huruf vokal. Selain daripada itu adalah huruf konsonan. Yang ketiga, di sini fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf KPTS. Misalnya, mempertaruhkan dan memperluas. Yang pertama, tadi men dapat luluh jika setelah huruf men itu ada huruf KPTS. Ya. Tetapi tidak akan luluh. Huruf men tidak akan luluh jika yang setelah huruf men itu ada 2 huruf konsonan berjajar. Misalkan ini memprakarsai, yaitu huruf P dan huruf R itu sama-sama huruf konsonan. Dan yang ketiga ini tidak luluh juga karena ada huruf imbuhan. Imbuhannya itu apa? Imbuhannya ada kata kan. Di sini contohnya ada mempertaruhkan. Di sini imbuhannya itu adalah kata kan. Kan itu sebuah imbuhan ya. Awalnya itu men, kemudian ada pertaruh atau mempertaruhkan itu awalannya men, kemudian taruh dan diakhiri dengan imbuhan kan. Atau di sini juga ada memperluas. Ini imbuhannya ada di awal. Yang awalnya itu kata awalnya itu huruf men dan luas. Kemudian ada imbuhan di awal yaitu kata per menjadi memperluas. Nah, ini tidak luluh karena ada kata imbuhan per gitu ya. Di sini ada contoh, Pak RT memprakarsai kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Penulisan katanya yaitu ada kata men dan prakarsai. Fonem P tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan kluster. Tadi sudah dijelaskan ya, kluster itu adalah huruf konsonan yang berjajar. Jadi men di sini tidak dapat luluh. Begitu ya, anak-anakku. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini kita akan coba mendaftar imbuhan yang awalan men yang diikuti oleh kata dasar dimulai dengan bunyi KPTS. Di sini ada kata menyerupai. Pembentukannya yaitu men dan serupa. Kalimatnya yaitu warna kulitnya coklat, hampir menyerupai abu pucat seperti warna batuan gunung yang kokoh. Nah, di sini ada contoh daftar kata imbuhan
bukan kata iman, kata awalan men yang diikuti oleh kata dasar dimulai bunyi KPTS-nya. Menyerupai tadi sudah Ibu jelaskan. Menserupa itu S-nya dapat luluh karena itu merupakan huruf KPTS. Jadi yang serupa itu bisa luluh menjadi menyerupai yang awalannya menserupai. Begitu anak-anak ya. Kita lanjut saja. Kalimat yang menggunakan kata bersinonim. Sudah pada tahu apa itu sinonim? Ya, sinonim merupakan bentuk kata yang maknanya mirip atau sama dalam bentuk kata lainnya. Sinonim biasanya disebut dengan persamaan kata. Di sini ada kata noktah-noktah, sinonimnya yaitu titik-titik. Contoh kalimatnya seperti apa? Seperti birunya air laut dan perahu-perahu nelayan bagaikan komposisi yang membentuk noktah-noktah kecil di atas cakrawala. Nah, yang di sini tuh ada kata noktah-noktahnya yang berarti atau artinya sama dengan titik-titik. Kita lanjut ke penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Penggunaan kata depan di dan awalan di. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, dan letak. Sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di pantai, di belakang, di atas, di bagian barat, dan di samping. Sebagai awalan di, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Jadi kalau awalan di, ketika itu diikuti dengan keterangan tempat atau arah, posisi, dan lain sebagainya, itu di-nya dikasih spasi. Ya, dikasih spasi, tidak disatukan. Kalau setelah awalan di itu ada keterangan tempat. Sedangkan ada yang namanya di awal. Kalau di awal itu sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu ditulis. Itu awalnya kata kerjanya tulis karena di sini akan dikerjakan menjadi ditulis. Nah, kata ditulis di sini itu merupakan awalan di yang disatukan. Nah, sekarang kita lanjut ke penggunaan kata khusus pada teks deskripsi. Kata khusus merupakan sinonim atau kata umum tetapi dengan tambahan makna atau lebih formal. Misalnya kata keren menjadi dahsyat, sinonim kata menarik, tetapi ragamnya tidak formal. Sini ada contoh katanya yaitu pengunjung, kata khususnya wisatawan. Jadi lebih formal ke wisatawan. Kalau pengunjung itu biasanya dipakai oleh orang-orang umum, sedangkan wisatawan itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang pejabat. Biasanya dipakai oleh para pejabat, oleh para pegawai seperti itu ya. Kalau pengunjung itu biasa seperti kita masyarakat biasa gitu, biasanya memanggilnya dengan pengunjung. Kalau wisatawan itu lebih ke formal. Nah, sekarang ada penggunaan kata depan di dan huruf kapital pada teks deskripsi ini. Sudah tadi Ibu jelaskan ya, tidak usah dijelaskan kembali, masih sama awalan di dan huruf kapital. Bedanya kalau setelah di, jika menunjukkan nama tempat, itu nama tempatnya harus kapital. Contoh, di Makassar, di-nya kecil, kemudian kata Makassar, huruf M-nya itu huruf kapital karena menunjukkan sebuah tempat. Nah, kalau yang tadi itu di-nya cukup dipisah. Kalau yang materi ini di, kemudian jika diikuti nama tempat, itu nama tempatnya harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian selanjutnya adalah mendaftar kalimat bermajas.
Majaz adalah cara melukiskan suatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain, atau kata lainnya itu seperti kiasan. Contoh di sini ada sebuah kalimat, sekujur tubuhnya dilapisi oleh kulit tebal yang bentuknya nyaris tampak seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Nah, di sini itu ada kalimat bermajas atau kalimat kiasan. Kiasannya di kata apa? Kiasannya yaitu nyaris tampak. Di sini nih ada kata nyaris tampak seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Di sini ada kalimat bermajas. Nanti kalian coba temukan saja di teks 1 dan teks 2 yang sudah Ibu berikan, yaitu ada di teks deskripsi Badak Bercula 1 dan teks deskripsi Pantai Suwuk. Itu boleh kalian nanti daftarkan kalimat mana saja yang merupakan kalimat bermajas. Kemudian ini ada penggunaan pilihan kata yang bervariasi pada teks deskripsi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dan variasi dengan kata yang luas. Di sini ada kata menakjubkan atau memesona. Kalimatnya apa? Lukisan alam yang memesona dan menakjubkan. Mungkin menurut sebagian orang itu memesona masih menjadi bahasa asing ya. Menjadi bahasa asing karena tadi ada imbuhan yang huruf men kemudian bisa luluh jika bertemu dengan huruf KPTS. Biasanya orang bilangnya atau bicaranya itu adalah mempesona, padahal dalam bahasa Indonesia itu mempesona menjadi memesona ya. Mungkin masih jarang, tapi dalam teks deskripsi ini sudah tidak asing lagi. Nah, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku. Semangat terus belajarnya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh dijapri ke Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.